Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Farmasi tingkat 2. Kami bersama dengan narasumber akan melakukan sesi wawancara mengenai obat-obat tradisional dan penggunaannya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan obat tradisional yang diampu oleh dosen yaitu Ibu Ana Husnayanti Mahardera, M.Pharm MMAPT. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Anggreni, Saya Gemini Sarantika. Saya Rima Melati. Saya Indah Sirani Pratiwi. Saya Amalia. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kami akan mempersilahkan terlebih dahulu untuk narasumber kami untuk memperkenalkan diri. Kepada Ibu Tumina kami persilahkan. Nama saya Ibu Tumina, umur saya 51 tahun. Saya sudah mengembangkan pengobatan tradisional ini mulai sejak tahun 74, yaitu dari nenek moyang kami. Dan sekarang kami melanjutkannya dan membantu masyarakat. Dan apa saja yang akan kamu tanyakan kepada saya, silakan. Baiklah Bu, di sini kami akan bertanya mengenai obat-obat tradisional dan penggunaannya. Untuk pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh teman saya yaitu Jumini Ferentika. Kepada Jumini Ferentika saya persilakan untuk bertanya kepada Ibu Tumina. Baik Bu, kebanyakan dari orang-orang kita atau kita sendiri untuk obat nyerinya kita kan gunakan paracetamol. Nah, untuk obat tradisionalnya dari Ibu sendiri apa ya Bu obatnya? Nah, kalau untuk obat nyeri itu daun apokat ambil 9 lembar. Direbus, airnya 6 gelas dijadikan 3 gelas, yaitu minumnya saat pagi, siang, dan sore. Itu seterusnya. Kalau nyerinya sudah reda, udah nggak bisa minum obat lagi, berhenti. Baiklah, untuk obat nyeri tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tumina. Sekarang kita beralih untuk kepada obat yang gatal. Untuk obat yang gatal, saya persilahkan untuk Indah Sirani Pratiwi sampaikan. Untuk Indah Sirani Pratiwi saya persilahkan. Ya Bu, jadi kan masyarakat umumnya banyak menggunakan obat gatal itu CTM. Terus untuk tradisionalnya itu obatnya apa dan bahannya apa? Penggunaannya bagaimana Bu? Nah, yang ditanyakan itu mengenai obat gatal itu luar apa dalam? Kalau misalnya dia luar, itu daun sirsak, yaitu ditumbuk, dioles ke tubuh yang gatal. Kalau obat dalamnya, yaitu daun sirih atau daun jambu direbus diminum. Itu airnya 6 gelas, dan 3 gelas masih minum. Banyak untuk bahan-bahannya itu ada berapa lembar ya Bu? Kalau misalnya daun sirsak oles duluan untuk kulit, bagian kulit itu misalnya 6 lembar atau 7 lembar. Untuk kulitnya, untuk luarnya, obat luar olesnya, obat gatal olesnya itu yaitu daun sirsak itu 6 lembar atau 7 lembar ditumbuk, habis ditumbuk itu dikasih air sedikit dioles. Kalau diminumnya itu daun sirih bisa, daun jambu bisa. Yaitu kalau daun sirih ambillah 7 lembar, airnya 6 gelas dijadikan 3 gelas pagi siang sore. Itu obat dalamnya. Karena obat daun sirih itu mengandung zat yang untuk membuang alergi, untuk membuang racun. Baik, terima kasih kepada Indah Sirani. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Amalia. Kepada Amalia dipersilakan. Baiklah Bu, di sini saya akan menanyakan mengenai tentang obat panas dalam. Kan biasanya dalam obat sintesis obatnya itu paracetamol. Dan sedangkan jika di obat tradisional, obat apa saja yang bisa digunakan? Kalau panas dalam itu bisa akar ilalang. Akar ilalang itu ambil 9 potong atau 9 batang. Akar ilalang itu dicuci dulu, lalu dijemur, baru direbus. Airnya 6 gelas jadi 3 gelas dicampur gula batu. Baiklah, terima kasih untuk Amalia. Kemudian pertanyaan mengenai
obat kolesterol. Di sini obat kolesterol, saya akan menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Tumina. Kalau obat kolesterol, Begini Bu, biasanya kan kita menggunakan obat simvastatin untuk mengobati kolesterol. Nah, sedangkan untuk obat tradisionalnya kita bisa menggunakan tumbuhan apa ya Bu? kalau obat kolesterol mengenai obat tradisional yaitu jeruk lemon, jahe, serai, madu juga boleh, kayu manis. Itu jeruk lemonnya hanya setengah biji, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu masem. Setengahnya baik. Kalau kayu manisnya itu 1 jari. Kalau misalnya jahenya hanya sejempol atau seruas jempol. Itu diiris-iris, lalu direbus, ditambah gula merah. Gula merah itu sekira-kira setengah on gula merahnya. Setengah on. Kemudian untuk penggunaannya bagaimana Bu? Untuk penggunaannya itu direbus airnya 6 gelas, dijadikan 3 gelas pagi dan siang dan sore. Berapa kali Bu? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya Rima Melati. Kepada Rima Melati saya persilahkan. Baik Bu, di sini saya ingin menanyakan mengenai obat anti diabetes. Biasanya kan untuk penderita diabetes salah satu obat yang dikonsumsinya yaitu metformin. Nah, jika pada obat tradisional bahan-bahan herbal apa saja yang bisa digunakan Bu? Kalau mengenai obat diabetes mengenai tradisional herbal yaitu temulawak, temu giring, kunyit putih, jahe juga boleh, ditambah jahe sedikit juga boleh. Itu semuanya sekitar setengah on. Kalau untuk penggunaan obat penggunaannya gimana Bu? Kalau untuk penggunaannya itu semuanya diparut atau diiris-iris, direbus, airnya 6 gelas dijadikan 3 gelas. Dia tuh kalau obat diabetes itu harus kental dan pahit. Jadi dia tuh bisa melawan diabetes itu kan dari gula. Harus bisa melawan. Kalau dia melawan dengan obat herbal yang pahit, dia hilang dan sembuh. Kalau untuk konsumsinya itu berapa kali sehari? Kalau konsumsinya itu kalau misalnya kadar gulanya terlalu tinggi sekitar 300 lebih itu sehari 3 kali. Kalau kadar gulanya terlalu rendah misalnya 200 lebih itu hanya pagi dan sore. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rima Melati lagi mengenai obat daya tahan tubuh. Kepada Rima Melati saya persilahkan kembali. Nah, untuk sekarang ini kan Bu, lagi gencar-gencarnya itu COVID-19 kan. Nah, salah satunya yang harus kita lakukan menjaga daya tubuh paling penting. Nah, biasanya kan kebanyakan kayak mengonsumsi imbus gitu. Dalam obat tradisional, bahan apa saja yang bisa digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh Bu? Kalau untuk tahan tubuh mengenai penyakit yang modern sekarang yaitu COVID, yaitu daun meniran itu diambil sama tongkolnya, yaitu sama akarnya 7 biji, dicuci bersih, lalu ditambah temulawak, temu giring, kunyit, ya, jahe, serai, itu juga bisa, atau jeruk lemon. Kalau itu seharinya bisa dikonsumsi berapa kali Bu? Kalau dikonsumsinya itu mengenai itu mau tidur dan bangun tidur pagi sore. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Baiklah, terima kasih Bu sudah membantu kami dalam melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan obat tradisional Bu. Untuk lebih kurangnya kami minta maaf Bu. Sekian dari sesi wawancara ini kami lakukan. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.